Halo, nama saya Raihan Cesaryo Saputra dari Fakultas Teknik Angkatan 2021. Aku Fitri Dani dari Fakultas Ilmu Kesehatan Angkatan 2020. Aku Fadila Citra Permata atau Dila dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2020. Saya Human Alman Imani dari Fakultas Peternakan Angkatan 2021. Saya Fitri Alayubi dari Fakultas Ilmu Kesehatan Angkatan 2020. Dan ini adalah APR. Kalau dari aku, yang aku harapkan ini dengan adanya sekolah Malahayati itu bisa meningkatkan pengetahuan perempuan tentang pencegahan kekerasan seksual, dan juga dengan mengikuti sekolah Malahayati ini perempuan ini lebih berani untuk speak up tentang kekerasan seksual. Bisa berkembang, bisa bisa untuk diri mereka sendiri, bahwasannya mereka tahu gitu bagaimana nanti ke depannya apakah mereka akan mengalami kekerasan seksual gitu. Semoga bisa sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Jadi harapan aku emang rame gitu ya yang ikut, dan semoga bisa lebih baik gitu dan bisa jalannya dengan sukses kayak gitu. Untuk sharing terkait tentang kekerasan seksual yang ada di Unsur tersendiri, kalau bisa untuk masyarakat di luar juga. Kalau yang dibutuhkan mungkin info-info lomba gitu ya. Itu udah cukup bagus, dimana fitur yang terbaru udah ada dark mode, dimana milenial sekarang itu nggak pernah lepas dari namanya gadget. Sebagai pengguna, aku butuh banget semacam fitur pencarian ya, atau search gitu. Info beasiswa, webinar, sama event gitu. Terus juga mungkin bisa ditambahin kayak semacam bookmark juga kali ya. Untuk fitur-fitur yang sudah ada di website mungkin juga ikut ditambahkan ke dalam aplikasi Unsur tersebut. Dari Spotify BEM Unsur ini yang pasti diharapkan berjalannya lagi, karena kan tahun 2021 itu sempat gak aktif ya Spotify BEM Unsur itu. Lebih banyak lagi obrolan-obrolan ringannya kayak gitu. Terkait isu terkini kampus saja sih. Juga bahas tentang kayak acara-acara tertentu kan yang ada di Unsur gitu. Dunia perkuliahan ya, dunia kehidupan kampus. Mungkin kayak fun fact terkait acara tersebut yang nggak kita tahu gitu bisa diobrolin. Kegiatan-kegiatan contohnya untuk menambah informasi terkait dunia luar yang mungkin sulit diakses. Atau mungkin ada gitu kayak beberapa edisi kayak ngomongin soal horor atau gimana. Jadi kayak emang biar banyak variasinya aja sih kalau dari aku kayak gitu. Kalau untuk yang dipertahanin, aku sih pengennya kayak closing acaranya sih, kayak ibaratnya banyak guest star kan, kayak kemarin juga udah seru banget. Menurutku itu keseruannya karena S3 itu kan termasuk salah satu aspek terseru ya kalau menurut aku. Oke, kalau yang menurut pengalaman pribadiku mengalami S3 dengan pandemi kemarin secara online, yang pertama apa aja yang perlu dipertahanin, semua itu perlu dipertahanin. Menurutku banyak banget kelebihan dari S3, namun juga ada kekurangannya. Nah, dari kekurangannya ini kayak kemarin contohnya kurangnya sosialisasi, kurangnya menyeluruhnya informasi kepada mahasiswa baru. Contohnya kayak grup yang ada yang ketinggalan, atau tugas-tugas yang kurang disalurkan ke panitia gitu. Jadi panitia pun bahkan nggak tahu kalau ada tugas yang kayak gini gitu. Kayak gitu aja sih, Mbak. Mungkin gestarnya ya. Mungkin semuanya perlu dipertahankan, tetapi yang di sini dalam tanda kutip yaitu untuk FGD tersendiri. Terus selain itu juga materi-materinya yang banyak bermanfaat bagi mahasiswa baru. Untuk yang perlu dibahas yaitu tentang manajemen, bagaimana sih cara kita memimpin. Kalau dari aku mungkin materi yang dibutuhkan itu public speaking ya. Aku sih pengennya ada obrolan tentang kayak time management sih. Oke, kalau dari aku pribadi itu mengarah ke arah public speaking. Buat topik pembahasannya bisa tentang manajemen waktu gitu. Mungkin harapannya bisa semangat terus, kayak sukses juga, terus bisa lebih baik dari kabinet-kabinet sebelumnya. Apalagi
kalau nggak salah di tahun ini kan banyak banget ya terobosan-terobosan baru kayak gitu. Semoga diperlancar aja sih, dipermudah biar ibaratnya di tahun depan tuh masih bisa dibawa lagi acara-acara atau terobosan-terobosan barunya dan bisa di-upgrade lagi ke depannya. Kalau dari aku itu. Dari kamu dulu aja. Yang diharapkan yang pastinya bisa lebih kompak, bisa lebih kerjasama satu sama lain, nggak ada namanya apa, saling beda pendapat itu wajar, tapi yang namanya organisasi, namanya keluarga itu tetap harus saling dijaga. Itu aja sih menurutku. Kalau dari saya sendiri kan pasti ada tuh yang kekurangan-kekurangan di BEM tahun lalu, itu yang perlu diperbaiki untuk tahun sekarang. Itu mulai minimal itu sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. Kemudian kalau untuk yang penting kalau di dalam organisasi itu tersendiri itu jangan sampai miskomunikasi antara anggota satu dengan anggota yang lain atau dengan kementerian satu dengan kementerian yang lain, karena kan itu pasti saling keterkaitan gitu. Kalau dari aku harapannya sama kabinet baru ini semoga bisa semakin lebih baik lagi, bisa menjadi wadah bagi mahasiswa UNSUD buat menyampaikan aspirasi. Kurang lebih sama kayak Inggit. Semoga bisa lebih baik lagi. Terus juga ya mungkin memadai teman-teman yang lain buat mungkin dalam ikut kegiatan apa gitu, bisa lebih ya memadai.